Pak Sofan. Ya. Pak Sofan gimana dari segi pengamatan Anda doktrin seperti ini? Apakah termasuk berbahaya nggak untuk pendidikan pesantren seperti ini? Ya, terima kasih Pak Hotman. Jadi saya melihat, membaca, menganalisa apa yang terjadi di Ponpes Al-Zaitun gitu ya. Kan banyak sekali di situ masalah terkait dengan keberagamaan, kemudian pendidikan juga, politik ya, kemudian sosial. Saya akan menyoroti satu aspek dari beberapa aspek yang saya sebutkan terkait dengan keberagamaan gitu ya. Saya pikir apa yang terjadi di Al-Zaitun dengan apa namanya salam misalnya Yahudi, kemudian juga bukan hanya Yahudi saya lihat, tetapi juga ada salam Nabi Daud, kemudian ada salam dari bahasa Sunda, dari berbagai lintas agama. Nggak ada horas Pak, nggak ada. Begitu ya. Terus, jadi apa yang melanggar di situ? Saya pikir ini tidak ada pelanggaran ya. Ini soal ekspresi keberagamaan saja begitu. Kenapa? Kita lihat misalnya banyak sekali pejabat-pejabat, tokoh-tokoh agama ketika dia menyampaikan misalnya pidato ya. Ada sampai 4 kata pengantar. Dalam acara-acara seminar misalnya. Ada 4 sampai 5 lah ya. Salam kebajikan, rahayu, sampurasun dan lain sebagainya itu. Jadi apa yang perlu kita sesatkan dari apa yang terjadi? Kalau ajaran lain, coba tadi dibikin dulu yang poin-poin tadi. Poin-poin tadi diulang lagi. Ya ini gimana nih? Saf perempuan ada lagi tanpa penghalang. Menurut Bapak ini salah? Ya, soal saf perempuan dan laki-laki tanpa penghalang dan soft. Sebagai sebuah diskursus dalam wacana keagamaan ini bukan sesuatu yang baru, Bang Hotman. Jadi menurut Bapak ini tidak salah? Saya pikir itu bagian dari ekspresi penafsiran keberagamaan. Oh begitu? Iya, kenapa? Sebelumnya ada model-model seperti ini, seperti yang dilakukan misalnya oleh Aminah Wadud yang dari Amerika, yang dia tinggal di Jogja misalnya. Dia perempuan pertama yang berani menjadi imam dari jamaah laki-laki. Oh begitu? Ini dia nih, jadi boleh khotib perempuan jadi khotib salat Jumat boleh? Itu soal penafsiran. Jadi misalnya dalam tradisi Nabi Muhammad sendiri misalnya, dalam hadis, ada kok yang menjelaskan bahwa perempuan itu bisa menjadi imam. Jadi tidak dilarang tertulis yes or no bahwa perempuan boleh jadi khotib? Ya, saya pikir itu debatable lah ya. Debatable? Ya, kalau ini gimana? Ini paling pokok. Ini kan jelas-jelas itu semua tahu bahwa ini adalah kitab suci. Gimana Pak? Ya, nah kalau meragukan Al-Quran, dia ragu dalam soal apanya. Saya tidak tahu persis ya, ketika Panji Gumilang meragukan Al-Quran itu seperti apa. Bahwa misalnya terjadi penafsiran terhadap teks-teks agama tertentu, saya pikir itu wajar saja begitu. Gimana Pak Sofan? Oh, enggak. Saya satu perguruan dengan Panji Gumilang. Kami sama-sama dari Jawa Timur, dari Gresik ya. Kalau saya dari Mas Kumambang, nggak ada hubungan dengan aja itu, nggak ada hubungan ya. Tetapi saya melihat bahwa saya mencoba untuk menganalisis apa yang tampak, Bang Hotman. Kalau tidak tampak dari saya... Katanya sudah tampak. Iya, enggak, maksud saya yang tadi itu. Misalnya ada pola-pola sholat yang melibatkan perempuan di soft barisan pertama, kemudian salam Yahudi, dan lain sebagainya tadi itu. Itu tampak, artinya saya melihat itu, gitu ya. Nah, artinya kalau misalnya ekspresi keagamaan seperti itu hal yang biasa. Saya bilang debatable kenapa? Karena banyak mufasir-mufasir, ulama-ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Misalnya begitu. Saya mencoba untuk mengamati dialog yang terkait dengan apa yang terjadi terkait dengan Al-Zaitun ini. Profesor Waryono Abdul Ghafur selaku Direktur Pontren sendiri itu tidak mendalami secara detail apa yang terjadi di Al-Zaitun. Artinya Kemenak juga belum melakukan dialog secara intensif dengan... Walaupun sudah viral tapi tidak berniat gitu. Tidak ada dialog juga dengan MUI. Itu kenapa itu? Lah pertama, saya pikir harus ada inisiatif. Apakah karena terlalu kuat backingnya Al-Zaitun atau apa? Ya mungkin salah satu faktornya itu ya. Tapi pemerintah harus mencoba untuk melakukan itu. Artinya pemerintah harus berinisiatif. Gitu. Berinisiatif dong. Oke, kita Pak Sofan. Apakah sudah waktunya melakukan tindakan atau menurut Bapak ini hanya perbedaan persepsi dan wacana? Ya. Dalam diskursus keagamaan ini adalah perbedaan pendapat. Bukan penistaan agama. Bukan penistaan agama. Bukan ajaran sesat. Bukan juga sesat gitu ya. Makanya saya heran kalau kemudian sesat tidak sesat itu yang punya otoritas adalah wilayah MUI. Bagi saya penyesatan itu milik siapa? Kesesatan itu milik siapa? Nah, Indonesia ini dengan warisan keragaman yang luar biasa ini, kenapa kita tidak mampu untuk menghargai perbedaan dan keyakinan? Metro TV